Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala wa man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini. Allah telah membangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat, karena sesungguhnya tidur adalah saudaranya mati. Jadi kita dibangunkan, itu maknanya adalah dihidupkan kembali dari kematian kita yang sementara. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita untuk dapat menunaikan sholat tahajud berjamaah. Masya Allah, kita pantas bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk lebih taat lagi kepada Allah. Hadirin rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti kita merasa terpanggil, ya, dipanggil oleh Allah, wahai orang yang beriman. Setelah dipanggil, apa yang disampaikan oleh Allah? Apa wasiat Allah memanggil kita? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Maka masing-masing kita itu dijaga supaya tidak tersentuh api neraka. Mengapa? Kira-kira ada yang tahu? Api neraka yang paling ringan, ya, dalam hadis Nabi dijelaskan, apabila percikan api neraka ini mengenai telapak kaki kita, percikannya aja ya, baru percikan api neraka yang paling ringan, maka akan mendidih otak kita, akan mendidih otaknya. Jadi itulah pertama yang diserukan oleh Allah agar supaya kita selamat dari ancaman api neraka. Bagaimana caranya kita mengubah diri kita supaya menjadi orang yang selamat dari ancaman api neraka? Tentu kita harus dapat mengendalikan diri kita, ya. Karena apa? Karena keinginan kita ini dipengaruhi oleh dua macam. Pertama, keinginan hawa nafsu,
Yang kedua, keinginan yang timbul dari hati nurani. Jadi kita itu dalam diri kita selalu terjadi dua keinginan yang berbeda, yang mendua, ya. Di satu sisi malaikat menghembuskan dari nurani kita, dari kita yang paling dalam, yaitu menghembuskan suatu kebaikan. Di sisi lain, hawa nafsu kita itu senantiasa menyerukan kita pada keburukan. Ya. Jadi pada saat yang sama terjadi peperangan, ya, dalam hati kita. Itu sengaja Allah Subhanahu wa taala buat seperti itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami hembuskan di dalam diri manusia dua kekuatan, yaitu fujuraha, keinginan untuk berbuat buruk, wa taqwaha, dan keinginan untuk berbuat baik. Ya, ini. Maka dalam hal ini berjuang untuk melawan keburukan, ya, melawan hawa nafsu, dan yang satu menggunakan kekuatan daripada nurani, ya, yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau kita bisa memenangkan perang terhadap hawa nafsu ini, berarti kita sudah dianggap perang besar, ya. Satu hari ketika Rasulullah SAW baru selesai melakukan perang fisik, ya, sahabat banyak yang meninggal dalam peperangan itu. Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita barusan perang melawan kita baru berperang dalam satu peperangan yang kecil, ya, jihad kecil. Kita akan menuju jihad yang besar. Nah, para sahabat bertanya, apa itu jihad yang besar ya Rasul? Yaitu dijawab jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu, ya. Semoga kalian semua ini berhasil, ya, sudah berhasil melawan kantuk, berhasil melawan malas, berhasil melawan daripada keinginan untuk memenangkan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Anda sudah berhasil, ya, dalam jihad besar, ya. Di pagi-pagi sudah tahajud. Nah, kemudian setelah itu sambil menunggu subuh kita dengarkan, ya, kultum dari kawan kita. Ya, selanjutnya silahkan Mas Ilham, ya, untuk mengisi kultum. Sekian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.